kami dari kelompok 6 dengan dosen pengampu Ibu Besti Liliana SHMM dari mata kuliah Hukum Kenegaraan. Di video ini kita akan membahas topik penting tentang asas pengelolaan keuangan negara. Yuk tonton sampai habis. Keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang bisa menjadi milik negara, termasuk APBN, aset negara, dan hutang luar negeri. Pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dalam Pasal 23 UUD 1945 dengan tujuan utamanya yaitu agar keuangan negara bisa digunakan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Beberapa tujuan pengelolaan keuangan negara: yang pertama, menjamin tertib administrasi dan keuangan; yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; yang ketiga, mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; yang keempat, menjamin keadilan sosial dan pemerataan; yang kelima, menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ada 4 asas tradisional yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara. Yang pertama adalah asas tahunan. Asas tahunan adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dalam 1 tahun sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilakukan setiap tahun melalui undang-undang. Yang kedua adalah asas universalitas. Asas universalitas adalah semua penerimaan dan pengeluaran negara dicantumkan dalam suatu anggaran dokumen secara utuh dan tidak boleh dikurang atau dilebihkan. Yang ketiga adalah asas kesatuan. Asas kesatuan yaitu semua penerimaan dan pengeluaran negara harus disatukan dalam suatu kas negara agar tidak ada pemisahan keuangan antara lembaga dan kementerian. Dan yang terakhir adalah asas spesialitas. Setiap anggaran belanja yang disetujui harus digunakan untuk tujuan yang telah disetujui, tidak boleh digunakan dalam tujuan yang lain. Selanjutnya ada asas-asas hukum modern. Yang pertama ada asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali perbuatan yang sebelumnya. Yang kedua ada asas persamaan di hadapan hukum atau biasa disebut equality before of the law. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus didiskriminasi. Yang ketiga ada asas prosedur yang adil. Setiap orang berhak atas prosedur hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak. Yang keempat, ada asas keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis, tapi juga berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Yang terakhir, ada asas kepastian hukum. Hukum harus jelas, tidak membingungkan, dan dapat diterapkan secara konsisten. Pengelolaan keuangan negara yang baik sangat penting untuk kemajuan bangsa. Dengan asas yang benar, uang rakyat bisa digunakan dengan secara adil dan bertanggung jawab. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Dadah!